Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita mengawali perkuliahan kita ini dengan membahas terkait dengan etika dan hukum kesehatan. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan bahan ajar kita terkait dengan etika, ada 3 aspek di sini yang kita harus lihat adalah bagaimana yang dimaksud dengan etika, hukum, dan tentu terkait dengan hukum yang terkait dengan kesehatan. Nah, untuk itu yang pertama adalah terkait dengan hukum dulu sebagai sebuah prolog dan untuk memancing kita masuk pada hubungan-hubungan antar hukum dengan kesehatan supaya kita lebih dapat memahami bagaimana sesungguhnya etika itu. Tentu kita berlandaskan dulu pada berpikir dan menganalisa makna daripada sebuah hukum itu sendiri. Yang pertama, bahwa pengertian hukum pada dasarnya ia merupakan aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ia mengatur perilaku manusia yang baik dan benar. Saudara-saudara sekalian, sekaitan dengan hukum ini, sesungguhnya sampai detik ini pun tidak ada para ahli hukum sendiri yang mampu memberikan pengertian hukum itu, di mana hukum itu dapat dipahami oleh semua kalangan. Akan tetapi, kita harus bersepakat untuk mengambil suatu batasan hukum untuk dapat menjadikan sebagai pengantar di dalam memberikan pengertian-pengertian daripada aspek-aspek hukum di luar hukum. Hukum kesehatan, hukum ekonomi, hukum pertanian, dan hukum budaya misalnya, dan lain sebagainya. Tentu kita harus melahirkan suatu batasan dulu untuk menjadikan sebagai patokan loncatan sebelum kita masuk lebih jauh. Nah, untuk itu saya mencoba mengambil sisi kesehatan bahwa hukum itu merupakan suatu aturan yang tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ia mengatur perilaku manusia yang baik dan benar. Jadi sesungguhnya kehadiran hukum itu sesungguhnya kehadiran untuk kemudian mengatur hal-hal yang baik, dan kemudian dia juga berkehendak untuk kemudian bagaimana menghubungkan dengan hukum itu yang benar. Dan kemudian dua aspek tersebut itu sesungguhnya itu diatur untuk kemudian mengatur tingkah laku manusia, mengatur tingkah laku masyarakat. Jadi bahwasanya dengan hukum ini kita berkehendak bahwa ia mampu melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan benar, ataupun tingkah laku masyarakat, manusia di dalam masyarakat. Jadi dengan adanya hukum itu yang mampu mengatur hal-hal yang terkait dengan tingkah laku masyarakat. Jadi itulah landasan postulat kita dulu yang sebagai awal untuk kemudian kita melangkah lebih jauh. Nah, untuk itu kalau demikian pemahamannya, maka pertanyaannya adalah apa sih yang fungsinya hukum itu? Nah, tentu ada beberapa yang bisa memberikan tafsiran-tafsiran terkait dengan fungsi daripada hukum. Bradley misalnya mengatakan bahwa hukum itu fungsinya adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Jadi hukum itu mampu kemudian lahir sebagai sebuah jalan dengan menghadirkan hukum sebagai alat untuk kemudian menjadi pemecah konflik. Ya, karena kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa memang hukum itu dalam hal seperti ini, hukum itu adalah tools. Dalam perspektif tertentu adalah hukum itu tools. Dia dapat menjadi alat pemecah konflik. Tapi ingat, hukum itu juga dapat menjadi penyebab konflik. Karena dia alat. Ya, kurang lebih saudara-saudara sekalian, kalau saya katakan hukum itu alat, ya sama dengan alat di dapur. Kurang lebih misalnya fungsinya alat di dapur. Pisau, alat pemotong. Sangat-sangat bagus. Tapi kalau dipakai untuk pisau dipakai untuk membunuh cicak, ya, atau makhluk yang nyawa lainnya, itu juga dapat dilakukan. Nah, adalah tergantung bagaimana memposisikan hukum itu sebagai fungsi-fungsi untuk mencapai kebenaran dan kebaikan tadi. Kalau kemudian mencapai kebaikan kebenaran, tentu mindset kita bahwa fungsi hukum itu adalah sebagai alat pemecah konflik, bukan sebagai alat yang penyebab konflik, gitu misalnya.
Nah, misalnya kelalaian penyelenggaraan pelayanan bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Nah, dia adalah pemecah konflik. Ketika misalnya adanya kelalaian penyelenggaraan pelayanan, ketika kemudian penyelenggaraan pelayanan itu sedikit ada kelalaian terhadap terhadap penyelenggara pelayanan ini, nah tentu lahirnya hukum ini untuk kemudian mempertemukan eh, apa namanya mempertemukan nalar, kemudian untuk kemudian memberikan suatu jalan yang baik, jalan yang benar dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Karena kan begini, dapat saja penyelayanan kan yang terjadi dalam eh, secara empiris pelayanan kesehatan itu kan dapat saja terjadi kelalaian karena memang betul ketidaktahuan seorang pelayan masyarakat itu sehingga terjadi kelalaian atas tugasnya. Ya kemudian artinya apa? Bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelayan masyarakat itu tidak semata karena memang karena kesengajaan. Boleh saja karena kelalaian. Kelalaian lagi itu banyak faktor yang menyebabkan kemudian kenapa terjadi lalai. Boleh saja karena faktor pemahamannya dianggap lalai, boleh saja karena faktor fasilitas. Memang tidak bisa orang eh, fasilitas ini sangat mendukung daripada bekerjanya kita dengan profesional. Kalau kita menyuntik pasien tiba-tiba lampu mati, itu kan berat juga itu. Tentu ini bisa menyebabkan efek-efek atau akibat-akibat yang bisa memicu dan bahkan bisa berakibat hukum misalnya gitu. Itu karena fasilitas dan lain sebagainya. Bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, bisa juga karena bersumber memang dari tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian itu adalah bagaimana yang kita lihat yang dimaksud dengan tujuan hukum. Pada prinsipnya saudara-saudara sekalian, tujuan hukum itu adalah prinsipnya mencapai keadilan, kedamaian, kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya serta memberikan kepastian hukum. Saudara-saudara sekalian, bahwa yang bisa kita melihat dari beberapa tujuan hukum yang ada dalam suatu teori dan pandangan para ahli, yang saya ingin sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip tujuan hukum itu untuk mencapai keadilan. Nah, keadilan sendiri itu juga banyak tafsiran yang kemudian bisa kita jadikan sebagai catatan dan pegangan di dalam rangka mengatur terkait dengan hukum kesehatan. Keadilan bisa ditafsirkan sebagai sebuah tindakan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ya kalau misalnya mahasiswa magang atau kemudian pegawai honorer dengan pegawai dengan pegawai yang sudah eselon berapa misalnya eselon 2, ya tentu PNS yang sudah lama ya tentu tidak bisa disamakan dong dengan upah yang diberikan kepadanya. Karena tentu ada yang lebih senior, ada yang lebih junior, atau mungkin ada yang lebih definitif, dan ada yang memang sifatnya tugas-tugas pembantuan untuk menjalankan fungsi-fungsi ke tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan. Nah, terus kemudian ada juga kita melihat makna dari keadilan itu adalah sama rata sama rasa. Ya namanya eselon 1 Pak, namanya eselon 2 semua sama gajinya misalnya gitu. Gaji pokoknya. Ya mungkin terkait dengan tunjangan ya terkait dengan juga SPPD yang membedakan. Siapa yang kuat jalan itu juga yang banyak didapat. Nah, artinya saudara-saudara sekalian bahwa di dalam suatu tugas
maka kita menghendaki bahwa hukum itu mampu membedakan yang mana orang yang dapat diberikan sesuai dengan porsinya, yang mana orang yang diberikan upah sesuai dengan karena kesamaannya sebagai manusia yang bekerja sama dan pekerjaan yang sama dan pada orang yang berbeda. Gitu. Jadi lahirnya hukum untuk kemudian menjawab tentang itu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kemudian hukum hadir lalu kemudian mampu menjawab tentang itu? Tentu harus dibuatkan sebuah instrumen hukum dalam rangka menjadikan fungsi hukum itu dapat memberikan suatu menjadi alat yang betul-betul dapat memberikan tawaran yang untuk melahirkan suatu hal yang baik dan hal yang benar. Nah, tentu kalau dalam pendekatan hukum administrasi misalnya, ya segala hal ihwal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan keadilan karena adanya kesamaan, keadilan karena sesuai dengan proporsional, maka hal itu semua harus dituangkan di dalam suatu catatan-catatan yang dijadikan sebagai pedoman bersama dalam mencapai keadilan tersebut. Tanpa kemudian adanya adanya sebuah catatan-catatan yang dijadikan sebagai pedoman kita bersama, tentu juga itu tidak dapat menjadi kekuatan yang dapat kita jadikan sebagai pedoman yang sah dan berkepastian hukum. Karena sesungguhnya tujuan hukum itu juga adalah harus berkepastian hukum. Tentu jalannya adalah dengan adanya catatan-catatan atau secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk kemudian diberlakukan di kalangan staf tenaga kesehatan. Terus yang kemudian adalah ada yang melihat bahwa tujuan hukum itu selain keadilan adalah kedamaian. Nah, terus kemudian dari perspektif inilah kemudian sehingga dengan adanya hukum maka tentu kita berharap hukum ini sebagai alat itu dapat menciptakan kedamaian di dalam masyarakat atau di dalam pekerjaan kita yang bekerja dengan profesi tertentu. Nah, akan tetapi tentu kemudian hal ini harus sejalan dengan keadaan supaya betul kedamaian ini bisa terwujud. Karena kalau tidak dimanfaatkan hukum ini secara baik, maka dapat saja hukum itu bukan menjadi alat untuk mencapai kedamaian, tapi dapat saja menjadi alat untuk memberikan kekacauan-kekacauan, kegaduhan-kegaduhan terhadap masyarakat. Sebagai sebuah contoh, saudara-saudara sekalian, hari ini kita diperhadapkan dengan persoalan besar, misalnya katakanlah terkait dengan Omnibus Law. Ya, saya kira yang kira-kira kurang lebih 74 undang-undang itu digabung menjadi satu. Jadi kurang lebih kalau ibaratkan binatang, di situ ada angsa, ada ayam, ada sapi, ada dinosaurus, ada monyet, itu digabung menjadi satu aturannya. Nah, artinya dengan pendekatan seperti itu, maka itu kalau kita tidak mampu memahami Omnibus Law ini, atau memang tidak dapat dipahami, ya tentu dapat menjadi sumber kekacauan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan. Kedamaian juga yang lain misalnya seperti dulu kan ada undang-undang kedokteran. Lalu kemudian setelah itu kemudian perawat juga meminta untuk kemudian adanya diatur tentang undang-undang keperawatan kan lahir. Nah, undang-undang kedokteran itu kan dulu terjadi misalnya kontroversi dengan teman-teman perawat. Mencoba untuk menghadirkan juga undang-undang. Kan terjadi suatu proses-proses kekacauan. Nah, setelah kemudian undang-undang keperawatan lahir, maka perawat itu sudah mampu memahami dirinya siapa dirinya, kemudian dokter siapa dirinya dokter, dan pelayan-pelayanan kesehatan lainnya. Itu sudah dapat dengan adanya aturan. Jadi aturan lahir untuk kemudian memberikan suatu kedamaian kepada kita semua. Itu. Kecuali kalau aturan dilanggar itu kan lain lagi. Jadi jangan dibalik keadaan. Biasa mengatakan tujuan hukum untuk dilanggar. Itu tidak boleh berkata seperti itu. Kalau kita orang hukum tidak pernah berkata seperti itu.
Kecuali mungkin ada pandangan lain yang memang, dan itu keliru kalau mengatakan bahwa hukum tujuannya itu adalah untuk dilanggar. Tidak. Tujuan hukum itu adalah untuk keadilan, kedamaian. Itu yang menjadi apa namanya, objek untuk kemudian menciptakan kebaikan untuk masyarakat. Nah, kemudian adalah manfaat sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyak serta memberikan kepastian hukum. Jadi kemudian bahwa ada manfaatnya, ada manfaatnya. Saya kemudian melihat bahwa bahkan pernah saya mengatakan hukum itu dia bisa bermanfaat, itu seperti obat. Dia bisa bermanfaat seperti obat. Maksudnya obat itu adalah pencegah daripada sebuah penyakit. Itu. Sebagai contoh, di sebuah desa yang ada di Amerika, kompleks yang ada di Amerika sana, kira-kira kebayangan kompleksnya itu seperti BTP, yang kemudian suatu hari masyarakat di situ terjadi kena penyakit tipes misalnya. Penyakit tipes inilah kemudian dicari faktornya, apa penyebabnya orang ini kena penyakit tipes. Lalu kemudian ditelusuri, ternyata ada sampah yang berserakan di dalam kompleks tersebut. Bak sampah itu yang besar berserakan. Ternyata diselidiki di situ, ya tentu berserakan, dan di situ ada sampah kotor, ada sampah kotoran bayi, kotoran rumah tangga, kotoran perumahan, dan lain sebagainya di situ, itu bercampur. Lalu kemudian ternyata kita melihat bahwa di situ ada banyak tikus yang berkeliaran. Itulah tikus, ditelusuri, ternyata tikus itu mondar-mandir masuk rumah, keluar rumah orang, masuk di sampah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Bahwa lahirnya penyakit tipes ini dari tikus. Tikus ini banyak berkeliaran atau lahir, berkembang biak karena adanya sampah. Dari cara seperti itulah kemudian lahirlah hukum untuk kemudian menjadi sebuah tawaran. Bahkan saya katakan sebagai tawaran obat dengan melakukan suatu cara-cara hukum dengan menulis dan merapatkan di dalam kompleks. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua, dilarang membuang sampah di sembarang tempat, lalu kemudian tidak boleh diberikan hukuman bagi yang membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua yang dilakukan adalah membersihkan bak sampah itu. Kepada masyarakat setiap minggu wajib untuk memberikan kebersihan dan kerja bakti untuk bersihkan bak sampah dan pekarangan rumah yang ada di sekitar. Saudara-saudara sekalian, apa lambat singkat cerita? Setelah itu kemudian ternyata lambat laun perumahan itu bersih, asri, dan itu tikus tadi yang berkeliaran ternyata sudah tidak ada lagi. Akibatnya setelah itu kemudian seiring waktu, hal itu juga hari demi hari berjalan, maka hilanglah juga penyakit tipes yang didatangkan dari penyakit dari tikus tersebut tadi. Nah, sehingga kemudian kita dapat melihat bahwa hukum hadir itu hanya bukan sebagai sebuah hal yang sifatnya mengatur, tetapi itu saya katakan tadi bahwa dapat saja menjadi hukum yang memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Itulah saya katakan bahwa hukum itu juga kadang menjadi obat dalam keadaan-keadaan tertentu. Karena kenapa? Di mana Anda berada, di situ ada hukum. Maka kemudian sekalipun Anda ada di mana-mana di dalam kolom bumi ini, kolom langit ini, maka tentu di situ ada hukum. Maka segala bidang ilmu itu juga tentu di situ ada hukum. Hukum ekonomi ada hukumnya. Bicara kesehatan ada hukumnya, ada malpraktiknya. Pertanian juga diatur terkait dengan hukum. Pemerintahan juga ada hukumnya. Jadi coba Anda, ya kecuali misalnya kalau Anda dalam toilet, mungkin juga tidak ada hukum yang mengatur, karena hukum itu tidak bisa terlalu jauh mengatur hal-hal yang bersifat privasi seseorang.
Hukum tidak perlu mengatur bagaimana saya bercara mandi saya. Hukum tidak bisa mengatur bagaimana saya mandi, apakah mau menggunakan sabun atau tidak. Dan hukum jangan coba-coba memberikan sanksi kepada orang yang tidak mau mandi menggunakan sabun, atau dia pakai mandi, sabunnya dipakai sampo, samponya dipakai sabun. Itu persoalan privasi seseorang. Tetapi walaupun mandi itu urusan privasi, tapi jangan coba-coba Anda mandi di depan umum. Nah, saya kan itu kan mandi urusan privasi. Ya betul, tapi caranya Anda mandi yang keliru. Kenapa Anda mandi di depan umum, di pinggir jalan? Nah, itulah kemudian hal-hal yang saudara-saudara sekalian, dengan pengantar ini Anda dapat memahami bagaimana sesungguhnya etika hukum lebih lanjut. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.